Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fadila Rambe dengan NIM 123315003. Sekarang kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Baiklah, sekarang kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Dalam dimensi epistemologi, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran, misal dengan pendekatan gotong royong. Dalam dimensi aksiologis, ada nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai satu keutuhan. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang ketiga adalah sumber politik sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena pentingnya Pancasila itu akan mempengaruhi perkembangan ilmu teknologi di Indonesia, karena zaman sekarang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri sudah banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa luar. Yang B adalah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Itulah pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu, karena perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini berorientasi pada kebutuhan pasar. Ini mencangkup kebutuhan rakyat Indonesia. Yang C adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat luas. Karena inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Karena di Indonesia itu ilmu pengetahuan dan teknologi belum melibatkan masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat akan terlibat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini akan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan melibatkan banyak masyarakat luas. Selanjutnya kita masuk kepada ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, zaman kontemporer atau abad ke-20 dan seterusnya. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu sasaran yang dijadikan objek diketahui atau Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand ini terus dipertanyakan. Yang keempat adalah jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Menurut Deng Liangji pada tahun 1987, hubungan antara pengetahuan ilmiah, penjelasan gaib, dan persoalan ilmiah tersebut dapat diperjelas dengan bagian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah scientific knowledge, yang kedua scientific problems, yang ketiga mystic explanation. Yang ketiga ini mempunyai hubungan pengetahuan ilmiah, persoalan ilmiah, dan penjelasan gaib. Deng Liangji pada tahun 1987 ini memberikan pengertian ilmu itu adalah serangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia di dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.
Menurut Deliangji itu pada tahun 1987, pengetahuan ilmu mempunyai 5 ciri. Yang pertama itu adalah ekopiris, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, yang keempat analitis, yang kelima verifikatif. Sekarang kita masuk kepada pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Terdapat 3 pilar untuk penyangga bagi eksistensi ilmu. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Sekarang kita masuk kepada yang pertama adalah ontologi. Nah, landasan ontologi ini berkaitan dengan pertanyaan apa dan dengan hakikat ilmu. Sebab secara ontologis, ilmu mengkaji realitas sebagaimana adanya dan ontologi mampu membedakan antara ilmu yang satu dengan yang lain melalui objek formal. Jadi, ontologi ini berfungsi sebagai pembeda antara ilmu yang satu dengan lainnya melalui satu objek yang formal. Yang kedua adalah epistemologi. Landasan epistemologi ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana, yaitu aspek-aspek metodologis ilmu dan sarana berpikir seperti bahasa, logika, dan matematika, statistik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aksiologi. Landasan aksiologi ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan dampak ilmu bagi umat manusia. Pertama, apa manfaat bagi umat manusia? Apa manfaat ilmu itu untuk umat manusia? Untuk apa ilmu itu digunakan? Untuk apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Dan yang keempat adalah apakah ilmu itu mempunyai etika? Yang ketiga ini akan melahirkan sifat-sifat kebijaksanaan ilmuwan dan dalam penerapannya ilmunya di masyarakat. Yang ketiga ilmu ini akan berguna untuk hubungan antara masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada problema etika ilmu. Ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksud adalah sebagaimana Joseph Situmorang pada tahun 1956 menyatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama adalah ilmu harus bebas dari pengadaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Jadi, 3 faktor yang menjadi indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Seperti teman-teman lihat, ada 3. Sekarang kita masuk kepada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Teman-teman juga sudah tahu ya, seperti pembahasan kita kemarin, bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sangat berpengaruh kepada bangsa dan negara, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu mempunyai nilai-nilai dari adat istiadat, kebudayaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Pancasila di sini sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita mengetahui ya teman-teman bahwa fungsi Pancasila itu sangat banyak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk kepada visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Kuntono Wibisono pada tahun 1994 ada 2 hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi seperti teleologis,
etis, integral, atau integratif. Abbas Hamani Mintareja juga menyarankan agar ilmu itu dapat lebih aktif dan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Maka, hal-hal yang cukup mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain. Yang pertama adalah ilmu harus mampu mewadahi kebudayaan masyarakat. Karena teman-teman kebudayaan masyarakat di Indonesia itu sangat beragam ya. Maka di sini ilmu berfungsi sebagai mampu mewadahi kebudayaan masyarakat, mampu menampung kebudayaan masyarakat walaupun berbeda-beda satu jua. Yang kedua, adanya keinsafan, tidak melulu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Di sini ilmu itu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran, tetapi ada cara lain juga seperti itu. Yang ketiga adalah pendidikan moral atau etika dan etika Pancasila serta moral keagamaan syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Di sini bahwa ilmu itu sangat berguna ya teman-teman, bahwa di setiap syarat mutlak bagi orang yang memiliki ilmu, yang memiliki etika profesional harus memiliki pendidikan moral etika. Yang keempat adalah perlunya pendidikan filsafat, khususnya filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada sikap ilmiah ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami M pada tahun 1996 sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih atau disinterestenis. Di sini seorang ilmuwan itu tidak ada rasa pamrih, tidak ada rasa ingin adanya jasa kembali seperti itu. Yang kedua itu adalah bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Di sini berarti adanya problem solving atau penyelesaian masalah agar para ilmuwan itu mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang ingin dihadapinya. Yang ketiga adalah adanya rasa percaya yang layak bagi terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat adalah adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, belief, dan dengan merasa plastik atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu itu telah mencapai kepastian. Yang kelima adalah adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan itu harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam adalah seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak. Di sini ini adalah yang sangat penting ya teman-teman, bahwa seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap etis atau akhlak, karena akhlak itu lebih tinggi dibanding dengan ilmu. Demikianlah pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam perkataan saya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa memahami bagaimana yang dikatakan dengan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.